وإلى رشيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري وإلى رشيد الشيخ محمد زيني بن عبد الغني إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا بأن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاته في الجنة ويرزقنا وأهل بيتنا وأولادنا السلامة والعافية والصحة الكاملة ورزقا واسعا من غير كسب ولا مشقة والسعادة في الدنيا والآخرة والاستقامة وحسن الخاتمة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف وزب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين في الدارين آمين. الحمد لله. Marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan merasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik itu nikmat taufik, hidayah serta inayah-inayahnya. Yang lebih utama lagi kita masih diberi nikmat hidup oleh Allah, nikmat kesehatan oleh Allah, sehingga kita pada saat ini dapat kembali melaksanakan kewajiban yaitu sembahyang maghrib, dan alhamdulillah kita laksanakan dalam keadaan berjamaah. Kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya, kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain. Sambungan minggu yang telah lewat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang azan di dalam sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kelimanya ini azan. Walaupun dari beserta qomat, azannya aja atas dasar sebuah keimanan dan keikhlasan. Tapi keikhlasan di sini dia tidak menuntut daripada ganjaran upah. Dia hanya menuntut ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ikhlas ini sesuatu yang sulit, karena di dalam hadis qudsi kata Allah, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu satu rahasia daripada rahasia-rahasiaku. Fa'auda'tuhu ala qalbi man ahbabtuhu min ibadi. Aku, kata Allah, akan meletakkan sebuah keikhlasan di dalam hati hamba nang aku kehendaki, nang aku cintai. Jadi nomor ikhlas ini sesuatu yang termasuk
ngalih diusahai, memang awak diusahai, tetapi kesimpulannya itu adalah wahbiyah, pemberian Allah. Yang mau haji orang pada diusahai, timbulnya awak ikhlas, Allah Ta'ala memberi. Karena dia Allah Ta'ala fa'auda'atuhu ala qalbin man ahbabtuhu min ibadi. Aku letakkan keikhlasan itu ke dalam hati hamba yang aku cintai. Maka ibadah kada Allah terima kecuali dalam keadaan ikhlas. Nah, makanya kita kada salahnya berdoa minta sebuah keikhlasan kepada Allah. Mungkin kita sama berusaha supaya ikhlas, hanya kada ada sifat ini, kada ada sifat itu yang menghalangi sebuah keikhlasan. Kita sudah berusaha, tapi apakah dipastikan kita bisa ikhlas? Belum tentu. Belum tentu. Artinya memenuhi sudah kriteria untuk berusaha ikhlas, tapi apakah dipastikan dia dapat ikhlas? Belum tentu. Kenapa? Bila dia diberi Allah, maka dia akan dapat. Tapi bila dia tidak diberi Allah, tidak akan bisa ikhlas walaupun dia sudah berusaha. Nah, jadi siapa yang ikhlas bujur, tidak mengharap apa-apa, semata-mata dia mengharap hanya keridhaan Allah, hanya ganjaran dari Allah, maka kata Allah, ghufira lahu, kata Rasulullah, diampuni baginya dosa yang telah terdahulu daripada dosa-dosanya. Sebab azan aja, mana pahalanya besar, mana ampunannya dosa pun besar terhadap orang azan. Kemudian hadis selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri. Ada 3 macam manusia yang Allah nantinya pelihara dirinya, yang Allah nantinya jaga dirinya daripada azab kubur. Atau istilah gampangnya, 3 orang ini kada akan diazab oleh Allah Ta'ala di dalam kubur. Siapa 3 orang tersebut? Yang pertama kata Rasulullah, al-muazzin, orang yang azan. Orang yang azan dalam kuburnya tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal mutawaffa yaumal jumu'at, orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat. Ini masuk Jumat kalau dah maghrib tadi masuk ke Jumat. Nah, ada yang malam ini yang meninggal. Nah, ini termasuk golongan orang yang ya'simuhumullahu min adzabil qabr. Artinya sangat beruntung, sangat beruntung orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Jadi mulainya maghrib tadi sampai kemudian isuk maghrib kena maghrib isuknya Jumat tuh. Jadi mulai maghrib ini tadi masuk Jumat, malam Jumat, sampai isuk hari Jumatnya, sampai wayah apa isuk, sampai masuk waktu maghrib. Nah, sampai di waktu itu tuh, bainal maghrib sampai maghrib, maka siapapun yang meninggal dunia, Allah pelihara, Allah jaga, Allah jauhkan dia daripada azab kubur. Karena dalam satu hadis, man mata yaumal Jumat aw lailatiha, siapa yang mati malam Jumat atau malam Jumat, yurfa'u anhu adzabul qabr, diangkat darinya siksa kubur. Kan diazab kubur. Ini sangat beruntung, tapi kita pada kaum memilih anak mati hari Jumat, kehendaknya itu hari Jumat matinya, tapi kita tidak memilih. Karena ada 3 rahasia yang kita sampai sekarang ulun sekian berdetaan mungkin dari dalam tahu ini.
tiga. Yang pertama, aina mata, di mana mati. Kita kada tahu di mana kita berjalan meninggal dunia. Orang berapa? Apakah pasti meninggalnya di berapa? Belum tentu. Sampian umpamanya orang Jawa, apakah pasti meninggal di Jawa? Belum tentu. Bisa jadi di berapa? Bisa jadi di Banjarmasin. Bisa jadi umpamanya kita ke Malaysia. Bisa jadi kita mau ke Singapura. Mau aja. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap sesuatu itu akan dimudahkan bagi sesuatu tersebut. Setiap seseorang itu akan dimudahkan dengan takdirnya. Maka mungkin ya aku mati ke Malaysia. Kita akan berpikir. Tetapi ketika Allah menghendaki, ya dia dijalankan ke Malaysia, di Makkah bisa mati. Timbul umrah, bawanya meninggal di Makkah. Di umrah, bawanya ada di Makkah, ada mati. Timbul singgah di Malaysia, transit, meninggal di Malaysia. Dan dikuburkan di Malaysia. Dan dikuburkan di Makkah. Nah kita aina mata, di mana kita mati itu ada yang tahu. Itu adalah rahasia Allah. Yang kedua, umur berapa kita mati itu ada yang tahu. Entah itu 60, entah itu 30, entah itu 50, la ya'lamuha, ada dan mengetahuinya. Tapi ada biar amalia. Ada amalia ijazah dari guru, siapa yang mengamalkan ini wallahu a'lam, tapi terbukti orang mengamalkan ini umurnya itu akan bisa sampai 80 lebih. Bisa sampai 80. Nah, amaliyahnya setiap habis sembahyang baca 5 kali. Bila pada kalau habis dari setiap sembahyang, habis sembahyang subuh, habis sembahyang asar atau maghrib, napa bacaannya? Subhana man la ya'lamu qadraha. Subhana man la ya'lamu. Apa lagi ulun? Ada setiap habis sembahyang dibaca Subhana man la ya'lamu. Nah, sambil menyatakan minat diwati dulu. Nah, artinya umur di sini kada diketahui. Siapapun belum mengetahui. Yang ketiga, dengan keadaan apa kita mati. Entah itu keadaan sembahyang, entah itu keadaan waktu garingnya, entah itu keadaannya waktu di basarlah, entah keadaan itu waktu di motorlah, kita ada dalam dirinya. Karena bermacam-macam keadaan orang mati. Ada yang haratan menyupir, ada yang haratan di hutan, ada yang haratan di basar, ada yang haratan di kantor. Ada yang tahunya keadaan orang yang meninggal dunia. Jadi tempatnya kita kada tahu, umurnya kita kada tahu, keadaan matinya kita kada tahu. Tetapi orang itu kata Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan dimudahkan dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Mau ini matinya umpamanya di Mekah, Allah akan mudahkan ini matinya melangkah ke kota Mekah. Nah, siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, Allah beri kelebihan, yaitu dia dilepaskan daripada azab kubur.
Walaupun kata sebagian ulama, faman mata minal mu'minina yaumal jum'at aw lailatihi inna azaba kana azabuhu sa'atan wahidah summa yanqati'u wa la ya'ud ila yaumil qiyamah wa kadzalika dawdatul qabri wallahu a'lam. Kata para sebagian ulama, siapa yang mati daripada orang yang beriman pada hari Jumat atau malam Jumat, sesungguhnya azabnya adalah azabnya itu satu sekali aja. Seandainya diazab juga tuh sekali aja, imbah itu kada berulang-ulang. Seandainya diazab juga tuh, ini kata para ulama. Walaupun dalam hadis tadi jelas dikatakan Rasulullah, inya Allah pelihara, Allah jauhkan daripada azab kubur. Tetapi kata para ulama, kata Imam Nawawi dan sebagian ulama-ulama yang lainnya, jersidin seandainya diazab duanya sekali aja, imbah itu pada kembali lagi itu azab ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Sampai hari kiamat. Termasuk daripada azab kubur itu fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Pertanyaan mungkar nakir. Ada akan ditanya. Termasuk daripada azab kubur dabtatul qabri, hempitan daripada kubur. Jika hendaknya di hari Jumat dong. Hendaknya tadi hari Jumat nantinya, artinya ada keutamaan. Itu pun dia para ulama mentafsirkan daripada hadis tersebut, matinya itu bisa beriman, dengan syarat matinya itu dalam keadaan beriman. Namun matinya dalam keadaan hari Jumat atau malam Jumat tetapi dalam keadaan mabuk, dalam keadaan maksiat, itu hari mati beriman ngarannya. Habis. Jadi intinya Allah memberi kelebihan orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Yang ketiga, asyahidu, orang yang mati syahid. Nah, mati syahid di sini baik mati syahidnya, baik syahid dunia akhirat ataupun mati syahid akhirat. Karena mati syahid ada tiga. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Nah, walaupun mati syahid akhirat, makanya apa mati syahid akhirat? Nah, kita dalam hadis yang telah lewat ada Allah, man nama ala tuhrin atau man nama ala wudu'in fa adrakahul maut. Siapa yang guring atas dalam keadaan berwudu kemudian memperdapati oleh kematian, maka dicatat baginya harinya itu mati dalam keadaan mati syahid. Orang guring dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, meninggal dunia dalam keadaan guring dan itu mati syahid. Bila ia mati syahid, diangkat dari azab kubur. Mengalami itu dia. Nah, yang telah lewat pernah juga kita membaca orang yang mati syahid termasuk daripada syahid akhirat adalah orang yang hatinya selalu berniat menuntut ilmu, kemudian dia meninggal dalam keadaan selalu berniat menuntut ilmu, maka matinya syahidan, mati dalam keadaan syahid. Kita berniat terus setiap malam malam Jumat selalu kita mengkaji ilmu, selalu menuntut ilmu. Kita niatkan, pokoknya aku malam ini hadir untuk menuntut ilmu. Enggak tuntung umpamanya boleh kaina minggu kaina ia pulang kaina dia terus timbul kenapa suatu saat dari sawat menuju ke malam Jumat meninggal dunia.
maka matinya dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena hatinya berniat menuntut ilmu. Walau mata fi iftirasihi, walaupun mati di hamparannya. Jadi mati menuntut ilmu itu ada harus haratan tulang majelis ilmu matinya. Maksudnya mati menuntut ilmu, bujur haratan tulang tuh jelas banget itu. Artinya orang mati di rumah aja kan, orang mati di rumah sakit kan. Tapi sebelumnya dia selalu menuntut ilmu, selalu berangkat menuntut ilmu. Timbulnya garing, tapi niatnya tetap dalam hatinya hendak menuntut ilmu. Mata syahidan, mati dalam keadaan syahid, dapat pahala syahid. Apa keutamaannya? Diangkat darinya azab kubur, diangkat darinya fitnah kubur, diangkat darinya bangkitan daripada itu kubur. Nah itu kelebihannya. Jadi 3 macam: azan, mati hari Jumat, azan itu wah jadi usahai. Mati hari Jumat itu kalau diusahai dia ini. Yang ketiga, mati dalam keadaan syahid. Sama aja kan sembahyang berjamaah tuh lah. Sembahyang berjamaah tuh kita nyatakan terus pokoknya sembahyang isya ya pokoknya sembahyang subuh berjamaah nyatakan terus. Seandainya kita garing kadang kalau turun, kita sembahyangnya seorang di rumah, Allah akan catat kita itu tetap mendapatkan pahala jemaah. Ini kelebihannya kalau kita itu konsisten di dalam niat, mengekali di dalam niat dalam suatu ibadah tadi. Ibadah menuntut ilmu, ibadah sembahyang berjamaah, niat akan berdua. Jangan niat keadaan berjamaah berdua, jangan. Nah, masalah kaina kawa adanya berjamaah, kan ada mendatang sesuatu timbul, ada aur ini, ada aur itu, sesuatu hal yang timbul menghalangi kita karena kesulitan berjamaah. Tapi kita sudah berniat nih hendak berjamaah, timbul ada halangan ini, Allah akan catat dia tetap mendapatkan pahala sembahyang berjamaah. 3 hari garing, tapi 3 hari ini nggak hendak sembahyang berjamaah, maka 3 hari itu tetap Allah ganjar dia mendapatkan pahala sembahyang berjamaah. Walaupun ini sembahyang seorang di rumah, tapi bagi orang yang sudah konsisten di dalam berjamaah, namun jamaahnya ini balak kambingan masih ngalih. Artinya konsisten ini selalu berjamaah, harus selalu berjamaah, diniatakannya terus, timbul dari sampai orang dilanggar mencari mana sih? Ini 3 hari dari cuma-cuma sembahyang berjamaah. Karena ini sudah konsisten, mahir sudah. Nah, maka 3 hari itu tuh jangan hilangkan niat anak sembahyang berjamaah. Kenapa? Kita akan dicatat oleh Allah tetap mendapatkan pahala sembahyang berjamaah. Habis. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fil nida was-saffil awwal summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi la istahamu. Kata Rasulullah, seandainya mengetahui oleh manusia apa yang ada di dalam azan dan apa yang ada di dalam shaf pertama di dalam sembahyang, kemudian mereka ada mendapati kecuali dengan cara berundi atasnya, maka niscaya mereka itu akan mengadakan undian tersebut. Seandainya Nabi tahu keutamaan azan di luar biasa dan shaf pertama di dalam sembahyang itu pahalanya luar biasa. Niat shaf pertama itu lebih besar pahalanya daripada shaf kedua. Seandainya tahu tuh manusia berataan nih, kok berebut pajangan azan ini, kok berebut pajangan hendak di shaf pertama, tapi hirannya kita selalu kita hendak ke belakang. Padahal shaf pertama ini yang paling afdal. Nah dari shaf pertama itu yang paling kanan yang paling afdal. Tapi nah intinya di shaf pertama lah itu termasuk sesuatu yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tahu nih manusia sadar dengan keutamaan pahalanya, niscaya mereka itu akan berebut mendapati azan dan shaf yang pertama. Kada akan bisa dapat kedudukan di shaf pertama dan kada akan bisa dapat dia azan
kecuali dengan cara berundi. Karena kebanyakan hendak nih, ampun nang kayak kita undi, siapa nang azan, siapa nang anak bisa pertama. Seandainya mereka ujung-ujung mengetahui kadar besarnya pahala orang azan dan orang sembahyang di dalam safna pertama. Nah, terkadang kita tahu keutamaannya, tapi kadang menyadari betapa besarnya. Terkadang kita berhindar daripada besarnya pahala itu. Berhindar. Lau ya'lamuna ma fi tahjizi la istabaqu ilaihi. Seandainya manusia tuh mengetahui mereka keutamaan pada bersegera untuk sembahyang, hanya bercepat-cepat nih, niscaya mereka itu berundi belak selakasan. Walau ya'lamuna ma fil atama wasub'i, seandainya mereka tahu apa keutamaan di dalam sembahyang isya dan sembahyang subuh. Secara khususlah, ini khusus syaratnya. Secara umum kan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini secara khusus seandainya mereka itu tahu keutamaan sembahyang isya dan sembahyang subuh berjamaah, niscaya mereka itu mendatangi dalam keadaan batin tahu. Apalagi garing waras sedikit hak. Seandainya sadar kita betapa besarnya keutamaan sembahyang subuh berjamaah, sembahyang isya berjamaah. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfa lailah atau qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, siapa yang sembahyang isya berjamaah itu sama pahalanya sembahyang separuh malam, beribadah separuh malam, sama pahalanya. Nah, adapun sembahyang subuh berjamaah, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama lailata kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, maka sama jadi dirinya mendapatkan pahala orang yang beribadah samalaman suntuk. Samalaman suntuk itu samalaman tolim. Nah, kita kena awak beribadah malam yang nonton samalaman 10 menit ini sembahyang kalau malam malih banget, apalagi samalaman. Nah, solusi kita hendak dapat keutamaannya subuh berjamaah. Ini terkadang kita terpikir sembahyang malam parai, subuh berjamaah. Nah, dari sini seandainya tahu itu keutamaan dua macam ini, mereka manusia tuh seandainya kalau berjalan mereka bertingkau sembahyang subuh mendatangi tempat berjamaah. Kenapa? Karena betapa besarnya keutamaan daripada sembahyang isya dan sembahyang subuh berjamaah. Dan mengalihnya itu biar Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, asyaddu 'alal munafiq salatul subhi salatul isya'i wa subhi fi jamaah. Paling ngalih, paling sulit yang digawi oleh orang munafik, yaitu sembahyang subuh, sembahyang isya dan sembahyang subuh berjamaah. Itu paling ngalih. Artinya pahamannya Rasulullah mengatakan kenapa? Bila kita tuh, mohon maaf, ini Nabi membedakan bukan ulun. Ya Nabi, bila kita tuh malih banget sembahyang subuh berjamaah, berarti ada bibit-bibit sifat kemunafikan di dalam hati kita. Ada sifat bibit munafik tuh. Kenapa? Karena bagi orang munafik ini paling ngalih udah digawe. Ada sengalih biar kisah nih berjamaah. Apalagi subuh, ngalih banget. Dari sekian zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, paling sedikit sembahyang subuh. Itu di mana-mana aja itu pada yang tertentu aja di mana-mana. Karena garang sedikit nengaran keutamaannya besar, jarang orang banyak mendapatkan. Artinya orang-orang yang Allah beri sebuah anugerah
hidayah dan taufiknya Allah nang kawa sembahyang subuh berjamaah. Aku syukur di sembahyang subuh bareng kawa masih atau kok parah lalu sembahyang subuhnya lagi dia. Nah ada juga syukurnya masih pulang, tapi kita keluputan daripada keutamaan berjamaah sembahyang subuhnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nida faqabbala ibhamaihi wa wada'a ala aynaihi wa qala marhaban bi zikrillah ta'ala qurrata a'yuni bika ya Rasulullah fa anna syafi'u yawmal qiyamah wa qa'idu ila jannah. Nabi bersuara ini. Kata Rasulullah, siapa yang mendengar daripada panggilan azan, kemudian dia mengucup akan dua ibu jarinya, kemudian meletakkan atas dua matanya, dan dia membaca marhaban bizikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Siapa yang membaca itu, kata Rasulullah, aku kainan memberi syafaat di hari kiamat, dan aku yang menggiringinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, di sini kan mendengar azannya aja, padahal ketika mendengar kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini kita baca marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Tambahi dalam kitab lain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kucuk hanya anda di mata tersebut. Nah, maka di hari kiamat Rasulullah akan memberi syafaat karunia. Di hari kiamat Rasulullah akan menggiringinya. Kita menuntunlah, mengarahkannya, menuntuninya kemana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab lain nampak matanya ini akan diterangkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaannya apa? Marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali gitu. Tapi kan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali ngelola aja ngelola, berarti dua kali. Jadi pas, walaupun dalam hadis ini siapa yang mendengar azan, hanya ada khusus di dalam kalimat yang mana, tapi dalam keterangan lain itu dikhususkan di dalam kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bacaannya marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena penggerak ini ada mempunyai sebuah sejarah. Apa sejarahnya? Kenapa ibu jari yang dikucuk? Di zaman Nabi Adam, ketika Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, Nabi Adam itu diangkat di dalam surga, ditempatkan dalam surga. Ketika Nabi Adam itu bangun dari tidurnya setelah diciptakan oleh Allah, bangun, Nabi Adam lihat di dalam surga itu bertulisan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, Allah kada akan menyandingkan. Kenapa ada kalimat Muhammad Rasulullah ini? Siapa Muhammad Rasulullah ini? Ujian Nabi Adam, Allah kada akan menyandingkan satu nama kecuali itu nama orang yang paling utama, orang yang paling dekat, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata, ya Rabb, siapa itu Muhammad Rasulullah? Wahai Adam, itu adalah kekasihku, orang yang aku cintai. Walaupun saat ini belum aku ciptakan zahir dan tubuhnya, tapi dia sudah punya roh 500 tahun, 500.000 tahun kalau ada salah silap, punya
sebelum ada makhluk itu sudah Allah ciptakan nur, nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Adam turun hendak melihat, kayak pada Muhammad Rasulullah. Apa ada baru Nabi jauh banget lagi. Zamannya itu berapa ribu tahun kan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jarak antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu berapa ribu tahun? Berapa puluh ribu tahun? Umur Nabi Adam menjadi 1000 tahun. Umur Nabi Allah Idris, Nabi Nuh aja ribuan tahun. Sampai berapa ribu tahun, hanya sampai ini nih. Tapi Nabi Adam minta dulu videonya, bahasa kitanya minta gambarannya, namanya gambar Muhammad itu. Nah, lalu Allah menyuruh, wahai Adam, lihatlah di ibu jarimu. Tapi mungkin ibu jari Nabi Adam itu bertoat lah, karena ibu jari kita. Karena sesuai Allah aja bang lah. Nabi Adam pun 60 hasta, 30 meter tingginya. Berarti jari itu katakan udah. Ibu jari itu ya, wahai Adam, lihatlah di dua ibu jarimu. Dilihat oleh Nabi Adam, terus ada videonya. Bahasa kita itu video nih, gambaran sagam kainahnya Allah menzahirkan Nabi kita Muhammad. Nah, melihat Nabi Adam nih, langsung mengucuk ibu jari yang ada gambarnya nih. Nah, gambarnya ini nih dikucuk oleh Nabi Adam. Itulah satu sejarah yang menggambarkan kenapa ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kita mengucap itu persis yang ayat terjadi kepada Nabi Adam. Walaupun ini bagian daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bacaannya marhaban bi zikrillah taala qurrata a'yuni nabika ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina itu kalau mesti harus azan Jumat. Setiap azan sebenarnya, setiap azan. Atau baik banget dihafal tuh marhaban bi zikrillah ta'ala qurrata a'yuni bika ya Rasulullah. Nah, siapa yang tak mengamalkan itu fa anna syafi'u yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, aku keinginan memberi syafaatnya di hari kiamat. Wa qaiduhu ilal jannah, dan aku kainan menuntuninya dan mengiringinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adzan futihat abwabus sama. Apabila waktu azan dikumandangkan, maka dibukakanlah pintu langit. Wa ustujibat doa, dan dikabulkan doa. Wa idza kana waqtul iqamah lam turaddu da'watuhu. Apabila adalah waktu iqamat, kada akan ditolak doa mereka. Nah, ini satu dalil. Kenapa bila kita azan itu berdoa? Kenapa? Karena bainal azan wal iqamat itu adalah waktu mustajabun, waktu yang dikabulkan berdoa. Pintu langit dibukakan oleh Allah dan segala doa dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian apabila waktu hendak tamat, itu tidak akan ditolak doa seseorang. Nah, di sini hadis yang riwayat daripada riwayat yang lain, la yuraddu doa bainal azan wal iqamat, kada akan ditolak doa di antara azan dan iqamat. Makanya banyak berdoa sebelum qamat tuh banyak berdoa. Nah, di sinilah kita jadi kebiasaan warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, bila ini hendak qamat tuh banyak banget doanya. Ada yang berupa salawat, Allahumma sholli ala, nah salawat isyir. Kamu di Jawa Timur waktu ulun nang muktamar ilmu, Imam Mahdi ada doanya. Ya kalau lah Jawa kayak kemarin lah sebelum qamat tuh
Waktu ulun di Jawa Timur, waktu mau tabar ilmu, seminggu ulun di Jawa. Jadi azan subuh sebelum qamat subuh tuh, apakah dibaca sampai nang syair Gus Dur, ya Rasulullah salamun alaik. Baru lagi kabarnya. Nah, apa dibaca itu dijawab malah dijawab. Kenapa garam? Karena kata Nabi, la yuraddu du'a baina adzan wal iqamah. Nah, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah." Kata Rasulullah, mintalah kepada Allah bainal adzani wal iqamah, keafiatan dunia dan akhirat. Nah, lalu di sini kita kebanyakan di wilayah kita, di wilayah yang lain, ya berdoa sebelum qamat tuh, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah, termasuk astaghfirullahal azim min kulli dzambin 'azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Rabbul bacanya lah, jangan rabbal, rabbul alamin. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin 'azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Karena kan itu tuh isinya doa meminta ampun terhadap Allah segala dosa yang kita perbuat. Nah, tambahannya apa ya? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, kita ada punya dalil. Bagi orang membaca itu sebelum qamat ya. Ini dalilnya la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Kemudian Rasulullah mengucap dalam riwayat lain, riwayat daripada Imam Nasa'i, Ibnu Sani, dan selain mereka Imam Tirmidzi dalam riwayatnya, apa yang kami ucap ya Rasulullah sebelum azan wal iqamah? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah terhadap Allah keafiatan fid dunya wal akhirah. Itu ada salahnya, ada salah kita sebelum qamat. Allahumma inna nas'aluka, bilanya berjamaah inna nas'aluka lah, bilanya seorang aja Allahumma inni as'aluka. Itu salah aja biar anak inna nas'aluka ini lo baca. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Nah, hanya anak didik ke berdoanya, anak gambar aja lah Bapak. Biar ada gambar aja. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Kenapa? Karena doa di antara azan wal iqamah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kemudian maqala inda azan marhaban bil qailin amdan marhaban bis salawati wa ahlan ila akhir. Wallahu a'lam bissawab. Ini pesan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri sampeyan berataan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa dua orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan yang paling baik, di tempat yang baik, dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ajallallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.
sifatahu. Bila ada lain tulisakan kirim ke bapak begini. Kalau ada anak muamalakan walaupun di mukanya itu bagusnya ditambahi Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatika subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Dibaca 5 kali. Jadi sekali aja mau a'inninya tadi, tapi subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Banyak orang mengamalkan ini umurnya itu melebihi daripada 80, artinya jarang kurang daripada 80. Tapi ini bagian daripada ikhtiar lah, bagian daripada harapan. Pikir pasti kok pasti aja umur 80 lebih aja. Pasti juga, tapi dengan keinginan kita nih, dengan ikhtiar kita, mudah-mudahan pas dengan takdir kita. Kalau usah sampai 100 kalau lama juga berjalan. Ada 40 lebih itu syukur-syukur dah. Ada 85, umpamanya 87, umpamanya. Alhamdulillah, kalau musibah ini nih, umur 80, syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena ini guguran terus nama anung. Ini lakas banget guguran nama anung nih. Artinya mengawat Tuhan seorang, syukur alhamdulillah, termasuk orang yang beruntung pada Rasulullah. Qala umruhu wa hansuna amaluh. Artinya panjang umur itu bagus, keberuntungan, tapi dengan syarat bagus gawiannya, amalnya. Syarat apabila meninggal, meninggalnya yang diajak oleh malaikat itu roh dua atau dekat. Ringkas saja jawabannya. Nabi azab itu adalah jasad kita yang diulah oleh Allah, dimasukkan roh, hanya bijasadihi wa ruhihi. Walaupun para ulama berbeda, ada yang mengatakan yang diazab itu adalah jasad. Jasad yang mana aja? Yang jasad yang ikat awal bukyung itu ada, Allah ulah akan jasad biasa. Tapi kita merasakan. Jadi dia ulah urut jasad yang diazab dalam kubur itu jasad yang diulahkan oleh Allah Ta'ala bahasa dalam bentuk kayak kita, dan kita merasakan dan dikembalikan rohnya. Jadi yang merasakan tuh jasaduhu waruhu, jasad dan rohnya. Jasad dan rohnya merasakan. Ada yang memadahkan rohnya aja yang diazab, ada yang memadahkan jasadnya aja yang diazab. Tetapi kebanyakan para ulama yang diazab itu jasaduhu wa ruhu, jasad dan rohnya. Tetapi jasad yang mana? Bukan jasad yang dibungkus itu, tapi jasad yang dibikinkan oleh Allah Ta'ala. Nah kita itu sama dengan jasad itu tuh. Nah diri kita juga itu yang merasakan daripada sakitnya. Siapa yang merasakan? Kita karena merasakan. Kita yang merasakan. Nah, tidak ada yang lain lagi. Masalah membaca selawat sebelum kita azan. Selawat. Oke. Nah, tadi kan astagfirullahaladzim mengkuli jambin azim layak biru junuba fa'ilah rabbul yang rabbul alamin rabbul yang tadi rabbul alamin lah rabbul ya rabbul alamin. Karena selama ini kan artinya ulun seorang pang ini kan gak bukan artinya ada bapak. Jadi mbah tahu kita ubah harus rabbul alamin. Okay. Itu aja Pak. Memang ada pengaruhnya, ada besar juga Bang. Tapi salah, tapi nengaran tak salah, biar ada besar juga tetap pengen tersalah kalau tapi dibujurakan biasa ada malaikat kita bujurakan Rabbul Alamin. Rabbul. Jangan Rabbal tapi Rabbul Alamin. Yang terkadang kita ya kesalahan kita ada apa kita ubah bila salah. Jadi astagfirullahaladzim min kulli. Biasa bacanya min kulli dzambin.
Tapi bilangnya batajwid min kulli dzambin azim, zambin. Jangan zamin. Jambin. Zambin. Jambin. Kayak Nah, biar anak-anak cari tulisannya di internet, ke tulis ada aja itu tuh. Google pintar aja, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. karena selama ini ulun melaksanakan itu Rabbal. Gini ada bapak kada mempengaruhi besar juga. Kalau salah anu fatal kada juga. Ini barisnya aja sebutin kayak ini. Ada bapak, tapi mun hendak dibujurakan bacaannya Rabbu. Kalau dibujurakan, hanya kada fatal juga kan mempengaruhi banget juga bang. Tapi kada mun bagi orang itu kan nyaman mendengar timbulnya. Rabbul alamin. Mungkin ada yang lain lagi. Nih. Biasa pun belum ada. Tapi kita orang itu belum ada. Ini. Itu menghadapi Maksud biasa makan supaya kita sehat. Batin pun makanan hati maksudnya nih. hati. Nah, bahasa besarnya futul qulub ngarannya. Jadi ada Imam Ghazali pengarang kitab ngarannya futul qulub, makanan hati. Makanan hati itu apa? Zikrullah. Itu makanan hati itu. Makanan hati itu sholawat. Makanan hati itu tafakur. Makanan hati itu tasbih. Nah, itu bagian daripada futul qulub ngarannya. Makanan hati. Oh, termasuk itu kalau sembahyang kan tuh zohiran obatinan sudah makanannya itu tuh. Karena di dalam sembahyang tuh ada namanya khusyuk. Khusyuk itu bagian daripada amal hati. Tapi memakani itu ya bagian zikir. Tapi itu bagian daripada amal hati. Sembahyang itu tuh. Itu betul huruf namanya makanan hati. Nah, hati itu perlu dimakani juga. Hati dimakani itu sekira sigarinya kuat juga dengan cara apa? Dengan cara zikrullah. Dengan cara apa? Dengan cara sholawat lawan Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Quran. Jadinya apa? Hati itu hidup ngarannya. Hati itu hidup timbulnya. Nah, itu bagian daripada makanan hati yang perlu kita makani hati kita. Dengan cara zikrullah termasuk bagian makanan dan apa? Termasuk tafakur itu bagian daripada makanan hati. Kenapa hati di bawah tafakur itu bagian menghidupkan hati, menghidupkan hati. Habis itu ada lagi.